Yesus hanya mati 3 hari bisa jadi Tuhan. Paham? Jangan merasa diri hebat. Paham ya? Ketika berkata seperti ini, Bang Juma ini tidak paham isi Alkitab. Dia menganggap manusia yang bernama Yesus menjadi Tuhan, ya. Itu dalam pemahaman abang ini. Pertama yang harus diingat adalah Yesus bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia. Ini menggambarkan keyakinan dasar dalam kekristenan tentang inkarnasi, yaitu konsep bahwa Allah dalam pribadi Yesus Kristus menjadi manusia. Mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apa yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu. Ini didasarkan pada beberapa bagian dalam Alkitab, terutama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks ini adalah Yohanes 1 ayat 14. Dalam Alkitab yang mengatakan, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini dianggap sebagai bukti bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Pernyataan ini menggarisbawahi konsep bahwa dalam kekristenan Yesus dianggap sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ini adalah salah satu dasar teologis dalam iman Kristen. Nah, ini sudah final, ya. Jadi bukan manusia yang dituhankan ataupun manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menjadi manusia. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau manusia menjadi Tuhan, itu adalah hal yang mustahil. Dan yang kedua yang saya mau kasih tahu adalah konsep keselamatan melalui inkarnasi. Nah, ini kita tidak boleh kesampingkan, karena konsep keselamatan ini harus kita baca menyeluruh dalam Alkitab. Dalam kekristenan, konsep keselamatan melalui inkarnasi, yaitu ketika firman yang dalam teologi Kristen merujuk kepada Allah menjelma menjadi Yesus Kristus, adalah dasar iman Kristen. Konsep ini memiliki beberapa aspek penting. Nah, yang pertama, penyelamatan dari dosa. Keselamatan melalui inkarnasi berkaitan erat dengan konsep penebusan dosa. Dalam pandangan Kristen, manusia berdosa dan memerlukan penebusan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inkarnasi menunjukkan Allah yang rela menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dan membawa keselamatan kepada mereka. Nah, kedua, Allah yang mengenal manusia. Nah, melalui inkarnasi, Allah memahami dan merasakan pengalaman manusia secara pribadi. Hal ini menguatkan ikatan antara Allah dan manusia, karena Yesus mengalami hidup manusia, tantangan dan penderitaan. Ketiga, yaitu pengajaran dan teladan. Yesus Kristus dalam kehidupannya memberikan pengajaran dan teladan yang menjadi pedoman bagi pengikutnya dalam mencari keselamatan. Ajaran moral dan etikanya menjadi panduan untuk hidup yang benar di hadapan Allah. Keempat, kematian dan kebangkitan. Keselamatan dalam kekristenan juga berkaitan erat dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematiannya dianggap sebagai pengorbanan penebusan dosa, dan kebangkitannya adalah jaminan atas kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Nah, jadi konsep keselamatan dalam kekristenan melalui inkarnasi firman menjadi Yesus Kristus menggambarkan pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal.